Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Tuhan, dan Dialah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangannya kekuatan dan kejayaan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Topik minggu kita hari ini adalah bermegah di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi." Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu memberkati kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559, Kudus, Kudus, Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemeralatan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453, Nama Yesus yang Terindah. Yang terindah di
Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia, indahlah namanya, Juru Selamat dunia, indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 113, Tuhan Allah yang Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini, begitu berat penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan segera melepaskan penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu,
kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 118, Lindungilah ya Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam Markus 4 ayat 26 hingga ayat ke-34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu.
Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 714, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Gembala setia, Sobat Agung terdekat. Jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami dan Kau perbaharui hari demi hari. Kami bersukacita
Di saat ini kami dapat melaksanakan ibadah minggu kami. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk peribadahan yang kami laksanakan hari ini. Sekalipun kami Tuhan tidak dapat bertatap muka dengan saudara-saudara kami seiman, tetapi kami bersyukur bahwa Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk memakai segala kemajuan teknologi untuk melaksanakan ibadah yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat-Mu dari berbagai tempat. Kiranya Engkau memberkati peribadahan kami ini. Dan demikian juga untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah kami merenungkannya siang dan malam, dan biarlah firman-Mu itu yang menjadi penuntun kami dalam melakukan segala kegiatan kami. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami kesehatan di masa-masa pandemi ini Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit yang marak di dunia ini. Biarlah kiranya kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik dan dengan penuh sukacita, karena kami yakin dan percaya Engkau beserta kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di manapun berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kehidupan kami pribadi, kehidupan keluarga, begitu juga dengan persekutuan kami di berbagai tempat ya Tuhan. Kami menyampaikan segala cita-cita dan pengharapan kami kepadamu. Berikanlah kiranya apa yang menjadi kerinduan kami, agar kami merasakan sukacita penuh dan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segala sukacita yang Kau berikan bagi kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkaulah yang memberikan kepada mereka kesembuhan. Bagi yang bergumul, yang menghadapi berbagai macam kesulitan, Engkaulah yang memberikan kekuatan serta pengharapan bagi mereka. Jangan biarkan jemaat-Mu berputus asa, tetapi biarlah kiranya pengharapan yang daripada-Mu tetap hidup dalam hati kami. Kami juga mengingat jemaat-Mu, gereja-Mu di berbagai tempat, yang menghadapi berbagai macam tantangan, baik yang datang dari dalam jemaat itu sendiri, maupun tantangan yang datang dari luar. Biarlah kiranya Engkau yang tetap memelihara kehidupan persekutuan itu. Demikian juga Engkau memberkati para pemimpin-Mu, jemaat-Mu, para hamba-Mu yang melayani, agar mereka dapat memimpin jemaat-Mu dengan baik, membawa damai, serta dapat menyampaikan berita sukacita daripada-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin di gereja-Mu, yang Engkau tetapkan untuk memimpin gereja ini Tuhan, gereja-Mu HKBP. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, serta orang-orang yang memberi perhatian untuk kemajuan pelayanan gereja. Berikanlah kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kekuatan, serta semangat, agar mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah kiranya para pemimpin kami, agar mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, yang melakukan segala tugas kepemimpinan mereka dengan sungguh, dengan baik Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau tetapkan menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan segala apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, berbagai macam gejolak, masalah-masalah sosial, ekonomi, bencana alam, dan banyak lagi hal-hal yang membuat kami risau, membuat kami khawatir. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap memperhatikan kami dan memelihara kehidupan kami, serta memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 111, Tinggikan dan Muliakanlah, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kami mau menyapa kita semua. Kami dari staf pegawai kantor pusat HKBP yang melayani ibadah minggu kita pada hari ini, mau menyapa kita, salam sehat dan salam. Firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, pada hari Minggu kedua setelah Trinitatis, diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh,
tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang umum dalam kehidupan bangsa kuno, termasuk bangsa Israel, tentang perang. Pada zaman dahulu, sering terjadi perang di antara bangsa, termasuk bangsa Israel. Tetapi bagi bangsa Israel, peperangan itu bukan hanya persoalan tentang keamanan atau persoalan tentang politik, tetapi perang itu sangat berhubungan dengan keagamaannya. Perang itu sangat berhubungan dengan hubungan mereka kepada Allah. Yang mereka percayai dan akui bahwa kemenangan atau kekalahan dalam suatu perang itu bergantung kepada Allah, Raja yang berdaulat kepada semuanya. Dan Mazmur pasal 20 ini adalah Mazmur yang dipakai dalam liturgi ibadah sebelum raja dan pasukannya maju ke medan perang. Jadi sebelum mereka berperang, sebelum mereka memikirkan strategi perperangan, lebih dahulu mereka mengadakan ibadah, menyampaikan persembahan korban kepada di depan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk memenangkan mereka di dalam peperangan. Selain daripada itu, banyak hal yang bisa kita lihat dari perikop ini. Yang pertama, berserah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Memang pada saat itu, bagi bangsa Israel, perang tidak dapat dihindarkan. Apakah musuh yang mendatangi mereka atau mereka yang menyerang? Dan menurut yang kita lihat di sejarah zaman dulu bahwa bangsa Israel tidak begitu mempunyai keahlian atau jago di dalam berperang. Bahkan beberapa peperangan yang mereka hadapi jumlah lawannya jauh lebih besar daripada jumlah mereka. Tetapi satu keyakinan mereka bahwa raja yang saleh, bahwa raja yang sebagai pemimpin mereka dalam perang itu akan membawa mereka ke depan Tuhan dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Demikian dikatakan di ayat 2. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Raja Daud meyakini bahwa di dalam doa ada kekuatan. Raja Daud dan semua mereka meyakini bahwa ketika mereka datang ke hadapan Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan akan mendengar dan akan membimbing mereka untuk bisa menang di dalam peperangan itu. Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi untuk memenangkan peperangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jenis perang yang dihadapi bangsa Israel mungkin berbeda dengan perang yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Di dalam pergumulan hidup kita. Mungkin caranya pun berbeda. Tetapi satu hal yang sama adalah ketika mereka akan mengikuti atau akan berperang, mereka datang kepada Tuhan. Demikian juga kita. Ketika kita akan menghadapi pergumulan dan peperangan itu dalam hidup kita, lebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau ditanya kepada kita, masing-masing Bapak Ibu, tidak ada satupun kita yang mau tidak berhasil. Tidak ada satupun dari kita yang mau gagal. Dalam hidup ini, kalau bisa kita selalu menang di dalam peperangan hidup. Kita mau bahwa semua karir kita di bekerja, berhasil di sekolah, mampu membangun rumah tangga yang baik, sukses selalu, itu yang kita inginkan. Tapi kenyataannya ada saat-saat di mana apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada hal-hal yang terkadang tidak bisa dihindarkan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kehendak kita.
Siapa yang menduga virus corona datang di dalam kehidupan kita? Siapa yang menduga? Seluruh dunia menghadapinya. Siapa yang menduga? Menurut dugaan orang pada saat itu kalau bisa ini hanya setahun. Padahal ini sudah lebih setahun. Menghadapi virus di hampir seluruh dunia. Kita lihat resikonya kepada yang lain, termasuk pendidikan anak-anak. Sampai sekarang anak-anak kita yang sekolah yang baru tidak mengenal teman sekelasnya, tidak mengenal gurunya secara baik, hanya melalui Zoom, melalui kamera dia bisa melihat. Itu di luar nalar pikiran kita, di luar apa yang kita cita-citakan. Tidak ada satupun yang memikirkannya lebih dahulu. Lain lagi persoalan yang akibatkan gara-gara virus ini. Lain lagi persoalan kita hadapi gara-gara peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Baik itu di pekerjaan, keluarga, sekolah, kesehatan. Dari yang kelihatannya baik-baik saja, tiba-tiba bermasalah. Kita sudah coba misalnya menjaga pola makan kita. Makan sayur, buah, minum air putih 2 liter, tidur 8 jam 1 hari. Pola hidup kesehatan yang sangat baik. Sakit juga. Udah kita coba untuk disiplin, tapi terkadang kita sakit juga. Kita sudah coba mendidik anak kita sudah coba menjaga anak kita di pendidikan di dalam rumah. Tapi kenyataannya terkadang anak kita tidak mendengar. Bahkan mereka terlibat dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ketika kita menghadapi hal yang demikian, maka kita akan panik. Kita akan takut. Bahkan kita akan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa hal ini terjadi padaku yang bukan ku angan-angankan, yang bukan ku inginkan? Bapak Ibu, mari kita belajar dari bangsa ini melalui Mazmur ini. Walaupun ada rasa takut, walaupun ada rasa panik, kegelisahan ketika akan menghadapi perang, tapi mereka percayakan dan merendahkan diri mereka di hadapan Allah dan memohon pertolongan dari Allah. Sekarang ketika kita akan menghadapi peperangan itu, pergumulan-pergumulan itu, apakah kita sendiri sudah menyiapkan diri kita berjuang? Memang Allah tahu dan peduli dengan pergumulan kita. Tuhan mendengar seruan doa kita. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita untuk mengambil langkah iman. Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu sambil kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita menunggu pertolongan dari Tuhan, bukan berarti kita hanya duduk diam dan menunggu mujizat terjadi. Kita juga harus mengerjakan bagian kita. Kita juga harus bisa fighting. Kita juga harus bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Karena justru di dalam perjuangan kita itulah Allah bekerja di dalamnya. Allah bekerja yang akan memenangkan kita untuk keluar dari pergumulan, dari kesulitan dan peperangan itu. Bahkan Allah tetap memegang kendali ketika Dia pun mengizinkan kita menghadapi kesulitan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seorang yang dikatakan sukses atau berhasil jika dia mempunyai segala yang tinggi dalam hidupnya. Postur tubuh yang tinggi, berpendidikan tinggi, berjabatan tinggi, bahkan dengan gaji yang tinggi pula. Lalu hendaknya dilengkapi dengan yang mewah, rumah mewah, mobil mewah, barang-barang mewah, branded. Itu dari pandangan duniawi. Bahkan kalau kita lihat lebih dari itu yang diinginkan orang lain. Tetapi kalau kita perhatikan dan kita mengetahui bahwa tidak ada satupun yang disebutkan di atas tadi yang dapat dibawa orang ketika dia akan mati. Semua tinggal di dunia ini. Tidak ada yang abadi di bawah matahari.
Berbeda dengan orang percaya. Orang percaya meyakini bahwa keturunan, kekayaan, jabatan yang dia miliki itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada mereka selama mereka hidup di dunia ini. Orang percaya meyakini bahwa orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat akal budi yang berasal dari Tuhan. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhan. Orang yang paling berhasil adalah orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 kita diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, yang berhikmat. Kalau Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan menjadikan seorang berhasil. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih berkenan untuk mengizinkan kita menerima keberhasilan itu pada saat ini, kelolalah keberhasilan itu dengan baik, dengan segenap hati. Dan di dalam hati juga dengan penuh mengatakan bahwa itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang membuat orang berhasil. Di ayat 4 dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Firman ini adalah doa. Tuhan sudah memberi kepada Daud apa yang didoakannya, apa yang dimintanya. Maka dengan ini kita juga diajari agar kita selalu bersyukur, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karena kehendak Tuhan. Bukan hanya karena upaya kita, bukan hanya kemampuan kita, bukan hanya karena kekuatan kita. Keberhasilan orang percaya adalah karena berkat Tuhan. Segala miliknya adalah pemberian yang sudah dimaksudkan, direncanakan dan ditetapkan oleh Tuhan sejak semula. Demikian Tuhan berkuasa menjadikan apa yang kita rancangkan sesuai dengan kehendaknya. Yang berikutnya, kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi bukan hanya kita serahkan kepada Tuhan, tetapi percaya bahwa Dia berkuasa. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kita bukan hanya menyampaikan unek-unek kita, bukan hanya menyampaikan ini Tuhan kesedihanku, ini Tuhan kesulitanku, ini Tuhan pergumulanku, bukan hanya menyampaikan, tapi percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak. Bahwa Tuhan yang akan memenangkan kita di dalam peperangan itu. Jangan kita menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, tapi kekuatan lain yang kita percayai. Orang lain yang kita percayai. Jadi kalau kita serahkan hidup kita, perperangan kita, pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja, percayalah bahwa juga Dia punya kuasa untuk melepaskan kita dari itu. Itu yang harus kita yakini. Hal ini juga yang dilakukan oleh pemazmur untuk meyakinkan dirinya tentang siapa Allah yang dia yakini itu. Siapa Allah yang dia sembah itu. Itulah sebabnya dia berkata dalam ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Perkataan sekarang aku tahu bukan berarti dia belum tahu selama ini, tetapi dia lebih meyakinkan bahwa ada yang akan memenangkan dia. Ada kuasa yang akan memenangkan dia. Kuasa Allah. Walaupun selama ini mungkin peta kehidupan yang dihadapinya itu tidak dia mengerti. Tetapi akhirnya dia tahu dan memahami bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Apa itu? Bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Itulah pengalaman iman Daud. Dalam lika-liku hidupnya mulai dari seorang gembala, mulai dari seorang pejuang, bahkan dia sampai menjadi seorang raja, penuh dengan lika-liku kehidupan. Demikian juga dengan kita. Banyak lika-liku kehidupan yang kita hadapi. Bahkan terkadang berduri. Kita harus melewati itu. Namun suatu saat, semua akan jelas dan bermakna. Semuanya akan mengarahkan kepada mata orang yang beriman untuk melihat kebaikan Tuhan. Apakah hidup kita sekarang, hidup Bapak Ibu lagi menghadapi kesukaran dan perjuangan yang berat?
Bahkan kadang kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, tidak mengerti apa yang Allah akan perbuat bagi kehidupan kita. Jangan putus asa. Tetap kita yakin akan kemenangan yang dari Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa dan permohonan kita sesuai dengan waktunya. Kita harus memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Meskipun dunia dipenuhi dengan ketidakpastian, meskipun sekarang dunia tidak baik keadaannya, kita harus tetap berpikiran positif dan optimis. Karena kita mempunyai alasan kuat untuk berhasil, alasan kuat untuk bermegah. Dalam hal ini kita bukan hanya bermegah karena kekuatan, kekayaan, kepintaran yang ada ataupun kedudukan bahkan koneksi yang ada pada kita atau segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan. Di dalam ayat 8, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Tuhanlah yang menjadi alasan bagi kita untuk bermegah. Seperti topik minggu kita hari ini, bermegah di dalam Tuhan. Kita bermegah karena kita mengetahui janji Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bahkan kita dapat bermegah karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bermegah di dalam Tuhan karena keberhasilan yang ada pada kita. Tetapi bukan seperti hanya keberhasilan dalam sudut pandang manusia biasa. Dalam sudut pandang dunia ini. Keberhasilan bukan hanya secara sempit dilihat, hanya karena dipandang dari sudut materi, keuangan yang berlimpah, dan lain sebagainya. Tetapi keberhasilan ini juga mau dikatakan apabila seseorang, walaupun dia di tengah masalah, walaupun dia ada di tengah-tengah kehidupan kesulitan yang beragam, tapi dia tetap berdiri. Dia tidak goyah. Dia tegar di dalam imannya. Bukankah itu juga suatu keberhasilan? Di ayat 9 dikatakan bahwa mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun dan berdiri. Bukan hanya bangun dan berdiri, tetapi tetap tegak. Perlu kita garis bawahi, kita tetap tegak berdiri, tidak tergoyahkan oleh apapun, baik itu kesusahan, baik itu penyakit, baik itu virus yang tetap ada hingga pada sekarang ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap tegak karena Tuhan yang menopang kita. Kita mungkin harus keluar dari zona nyaman dan mengalami sesuatu yang sulit, tapi di sana Tuhan telah membimbing dan membawa kita ke dalam sebuah pengalaman baru, yang akan tetap membawa berkat, bahkan sangat mungkin jauh lebih baik dari apa yang sudah kita angan-angankan. Sekali lagi, keberhasilan yang disebutkan ini bukanlah berarti hidup tanpa masalah. Bukanlah semua berjalan dengan gampang. Ada waktunya kita jatuh dan bangun, mengalami sesuatu yang tidak nyaman atau bahkan membuat kita menderita. Mari kita belajar dari Yusuf. Dia harus dibuang dulu, harus dijual dulu. Bahkan dia difitnah. Baru dia menjadi raja. Bayangkan kehidupan kita mungkin sekarang sedang menghadapi situasi yang buruk. Bahkan ketika kita sampai di titik kesempatan yang sudah hampir habis, kita diingatkan tetap tegak, tetap bertahan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun hingga saat ini persoalan yang saudara hadapi belum selesai. Kalaupun hingga saat ini Anda belum sembuh dari penyakit. Walaupun hingga pada saat ini Anda belum mendapat pekerjaan, belum mendapat pasangan hidup, belum mendapat keturunan. Bahkan ketika saudara yang menderita sekarang karena ketidakadilan, di posisi yang tidak berdaya, atau saya pakai istilah saudara kita dizolimi oleh orang atau pimpinan saudara. Bahkan saudara sekarang difitnah oleh orang lain. Selalu di posisi lemah dan tidak didengar.
ataupun saudara menderita karena dianiaya, bukan hanya secara fisik tetapi secara jiwa juga. Menderita lahir dan batin. Ingatlah, jangan pernah rebah, jangan pernah jatuh. Bertahanlah, tetap berdiri tegak, tetap setia kepada Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Selama matahari bersinar dari sebelah timur, jangan pernah berhenti berharap tentang apapun juga. Karena jawaban selalu ada untuk setiap doa permohonan kita. Tuhan berjanji. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita. Sesuatu yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, bahkan dipikirkan oleh manusia. Itu semua akan Dia berikan untuk kita. Ingatlah, tak ada yang dapat menghalangi Allah untuk mengerjakan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa dalam surga, karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, agar kami benar-benar berserah kepadamu. Ketika kami menghadapi segala peperangan, pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kami. Terlebih pada masa-masa sekarang ini, Engkau mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau juga mengetahui apa yang kami pergumulkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa Kau mempunyai kuasa lebih dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau yang berdaulat di atas segalanya. Maka kami percaya juga ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menghadapi pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami percaya Tuhan akan menguatkan kami sehingga kami tetap berdiri tegak untuk menghadapi semuanya bersama dengan-Mu. Dan kami percaya kami akan mendapatkan kemenangan dan Engkau akan memberikannya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kedua sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 567, Tuhanku punya segalanya. Marilah kita bermegah di dalam Tuhan, karena Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya.
Kami berterima kasih dan memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya akan pemeliharaannya dan kiranya dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.